Membuang limbah bereaksi mengikuti prosedur. Tujuannya adalah menyiapkan alat dan bahan untuk membuang limbah bereaksi, kemudian melaksanakan kegiatan pembuangan limbah bereaksi dan melaporkan kegiatan pembuangan limbah bereaksi sesuai prosedur. Apa itu limbah? Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Limbah laboratorium adalah limbah yang berasal dari kegiatan laboratorium. Berdasarkan sifatnya, limbah dibedakan menjadi limbah umum dan limbah B3. Limbah umum berasal dari limbah domestik, dapat berupa padatan, cairan, ataupun gas. Limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun. Definisi limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup yang lain. Karakteristik limbah B3. Limbah termasuk limbah B3 jika memiliki satu atau lebih karakteristik berikut ini. Yang pertama, korosif. Apabila pH kurang dari atau sama dengan 2 atau pH-nya lebih dari atau sama dengan 12. Yang kedua, mudah terbakar. Suatu bahan kimia yang memiliki flash point atau titik nyala kurang dari 60 derajat Celcius. Yang ketiga, reaktif. Tidak stabil, dapat bereaksi hebat dengan air. Limbah yang menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan. Yang keempat, infeksius. Limbah terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Yang kelima, mudah meledak. Pada suhu dan tekanan standar dapat meledak. Yang keenam, beracun. Bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit serius. Berdasarkan jenis senyawanya, dibedakan menjadi dua, limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik berasal dari makhluk hidup, mengandung unsur karbon, rantai kimianya sederhana, dan mudah diurai oleh mikroorganisme. Limbah anorganik berasal dari proses industri, tidak mengandung karbon alami, dan sulit terurai. Tahapan membuang limbah bereaksi. Yang pertama, siapkan prosedur pembuangan limbah bereaksi sesuai karakteristik limbah. Yang kedua, identifikasi karakteristik limbah bereaksi yang akan dibuang. Yang ketiga, lembar data keselamatan bahan disiapkan sesuai dengan limbah bereaksi. Yang keempat, peralatan disiapkan sesuai prosedur. Yang kelima, alat pelindung diri dikenakan sesuai prosedur. Yang keenam, limbah bereaksi yang akan dibuang dikelompokkan sesuai karakteristiknya. Dan yang terakhir, limbah bereaksi dimasukkan ke jirigan limbah sesuai prosedur dan diangkut ke TPLS atau tempat pembuangan limbah sementara, dan selanjutnya dilakukan pengangkutan dan pengolahan limbah B3 oleh pihak ketiga. Pengelompokan jirigan limbah B3 di Laboratorium Kimia 2. Limbah anorganik terdiri dari hasil titrasi standarisasi I2 dengan bahan baku primer HS2O3 serta hasil titrasi argentometri secara Mohr dan Fayens. Sedangkan limbah organik adalah hasil titrasi argentometri secara Volhard. Flowchart pembuangan limbah. Limbah diidentifikasi terlebih dahulu, termasuk ke dalam limbah B3 atau limbah non-B3. Apabila limbah termasuk limbah non-B3, dapat langsung dibuang ke saluran air. Tetapi, apabila limbah tersebut termasuk limbah B3, maka dipisahkan antara limbah B3 anorganik dan limbah B3 organik. Limbah B3 anorganik dimasukkan ke jirigan 30 liter yang telah diberi label anorganik.
Sedangkan limbah B3 organik dimasukkan ke jerigen 30 liter yang telah diberi label organik. Apabila jerigen sudah penuh, kemudian jerigen diangkut ke TPLS atau tempat pembuangan limbah sementara. Untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan oleh pengolah limbah B3, yaitu pihak ketiga. Nah, sebelum kita melaksanakan pembuangan limbah bereaksi mengikuti prosedur, kita harus gunakan alat pelindung diri secara lengkap. Ada goggles, masker, sarung tangan karet, jas laboratorium, dan tentunya safety shoes. Oke, selanjutnya kita langsung ke laboratorium untuk melihat bagaimana cara membuang limbah bereaksi mengikuti prosedur. Nah, berikut ini adalah informasi mengenai limbah B3 yang dipasang di setiap laboratorium. Kemudian ini adalah prosedur pembuangan limbah bereaksi, terdiri dari pengelompokan jerigen limbah dan flowchart pembuangan limbah. Sebelum melaksanakan pembuangan limbah bereaksi, kita harus menggunakan alat pelindung diri secara lengkap. Nah, ini adalah limbah-limbah bereaksi dan sisa hasil analisa di laboratorium. Ada limbah hasil titrasi, ada juga limbah hasil analisa sampel. Nah, limbah-limbah tersebut ditampung di piala gelas buangan sesuai jenis limbahnya. Ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuang limbah bereaksi sesuai prosedur. Dimana di sini disediakan jerigen, ada jerigen limbah organik dan jerigen limbah anorganik. Dimana masing-masing jerigen sudah diberi label. Nah, ini adalah limbah organik. Limbah organik dibuang ke jerigen yang bertuliskan limbah organik. Nah, ini adalah jerigen limbah organik. Kita buang limbah organiknya ke jerigen yang bertuliskan limbah organik. Jangan lupa jerigen kita tutup kembali. Kemudian gelas piala penampung atau peralatan kita cuci hingga bersih. Lanjut ke limbah anorganik. Limbah anorganik kita buang ke jerigen yang bertuliskan limbah anorganik. Oke, kita buka tutup jerigennya. Kemudian kita masukkan limbah anorganik ke jerigen yang bertuliskan limbah anorganik. Jangan sampai ketukar ya. Apabila sudah selesai, kita tutup kembali jerigennya.
piala atau peralatan yang kita gunakan, kita cuci kembali hingga bersih. Nah, apabila jerigen-jerigen di laboratorium sudah penuh, maka dilakukan pengangkutan ke TPLS. Nah, ini adalah TPLS di SMK Semak Bogor. Kemudian dilakukan pengangkutan limbah B3 oleh pihak ketiga. Yang selanjutnya dilakukan pengolahan limbah B3 oleh pihak ketiga. Sekian dan terima kasih.